Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Angkatan 19, Konsentrasi Akidah Akhlak, UIN Antasari Banjarmasin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 MTS, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada mata pembelajaran Akidah Akhlak ini, yaitu yang pertama, meyakini adanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Yang kedua, membiasakan menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada mukjizat dengan kejadian luar biasa lainnya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan contoh hikmah mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Dan yang terakhir, mempresentasikan kisah-kisah dari berbagai sumber tentang adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Mukjizat menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab ajaza yu'jiju mukjizat, yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Mukjizat terbagi menjadi dua macam, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak atau bisa disebut juga dengan mukjizat terbatas. Artinya di luar kemampuan manusia, terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contohnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang dapat dipahami oleh akal pikiran dan bersifat sepanjang masa. Contohnya, seperti Al-Quran yang memiliki keistimewaan, yaitu kandungannya luar biasa, susunan sastra yang indah, dan akan terjaga sepanjang masa. Selain mukjizat, ada juga kejadian luar biasa lainnya yang terjadi di muka bumi ini, seperti karomah, irhas, dan mu'anah. Apa sih karomah itu? Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang saleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendapatkan karomah ini bukanlah seorang nabi atau rasul, tetapi seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Sedangkan irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seseorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan jelaskan contohnya. Sedangkan mu'anah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seseorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Mu'anah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu dalil, nakli, dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan mu'anah. Banyak sekali peristiwa yang bisa terjadi pada Rasul yang berupa mukjizat dan juga kepada orang-orang pilihan Allah yang berupa karomah, irhas, dan mu'anah. Contoh bukti mukjizat yang terjadi pada Rasul yaitu mukjizat Nabi Muhammad, yaitu mukjizat Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Selain itu, mukjizat Nabi Muhammad juga peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke kota Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Juga dapat membelah bulan, dan masih banyak lagi kemujizatan lainnya dari Nabi Muhammad SAW. Contoh bukti karomah yaitu terjadi pada Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda beriman yang tertidur selama 309 tahun dalam gua. Terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 25 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Juga karomah yang diberikan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada firman Allah Quran surah Yunus ayat 62 yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tiada rasul takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Contoh irhas yang diberikan Allah kepada para calon rasul, contohnya kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang rasul, yaitu peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Selanjutnya, pada peristiwa kanak-kanakan Nabi Muhammad, yakni dibedahnya dada Nabi oleh 2 malaikat ketika ia masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Selain itu, terjadi juga pada Nabi Isa ketika beliau masih bayi, yang dapat berbicara, yang dijelaskan pada surah Maryam ayat 27 sampai dan 29. Juga pada bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. Juga pada Nabi Musa ketika masih bayi, selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. Selanjutnya yaitu dalil dan bukti mu'annah, yaitu pada Quran surah Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi, lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Mu'annah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, contohnya misalkan di suatu daerah terjadi gempa, dan gempa itu meruntuhkan satu rumah, sedangkan di dalam rumah tersebut ada satu keluarga yang utuh dan menimpa keluarga tersebut. Namun atas izin Allah dan kehendak Allah, orang tersebut selamat walaupun tertimpa dalam keadaan yang lama dan hanya mendapatkan luka ringan. Itu contoh dari mu'annah. Selanjutnya, apa hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan mu'annah? Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari adanya mukjizat, karomah, irhas, mu'annah, yaitu yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Yang keempat, mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin meminta kepada kalian berikan satu contoh dari mukjizat, irhas, karomah, dan mu'annah selain yang saya contohkan yang tadi. Jika sudah selesai, dipresentasikan di muka kelas. Baiklah, itu saja. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.